Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 metadata kelas A, izin ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis perbandingan portal digital lembaga milik luar negeri. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami yang pertama ada saya, yaitu Reisha Febriana Hapsari dengan NIM 019. Saya Mutiara Sani dengan NIM 022. Saya Paulia Nurjayanti dengan NIM 035. Saya Gabriel Satria Angel Saragi dengan NIM 099. Berikut adalah tabel perbandingan dari portal-portal digital luar negeri yang telah kami analisis. Yang pertama itu ada Library of Congress atau LOC, yang mana di LOC sendiri untuk elemen Dublin Core-nya tersedia 15 seluruh 15 elemen Dublin Core, yang mana menunjukkan kelengkapan dari eh, prinsip penggunaan Dublin Core itu sendiri. Kemudian untuk elemen mods-nya itu hanya tersedia sebanyak 16 dari 20 elemen mods yang ada, yaitu title info, name, genre, type of resource, origin information, physical description, abstract, note, location, related item, part, record info, subject, language, identifier, dan classification. Kemudian untuk elemen MARC21-nya, itu sudah menyediakan control fields dan juga variable data fields pada Library of Congress. Hanya saja untuk variable data fields-nya, dari 13 jenis data fields, hanya terdapat 9 data fields dengan kode yang berbeda-beda di setiap data fields-nya. Kemudian untuk penerapan RDA-nya, di Library of Congress sendiri itu terdapat penggunaan RDA untuk penulisan deskripsi dari marsi record-nya, seperti penulisan ringkasan, penerbit, deskripsi, subjek, catatan, penulis atau kontributor, link, dan nomor pengidentifikasi. Yang mana sebagai prinsip RDA sendiri, semua penulisan tersebut ditulis secara lengkap, semisal judulnya terlalu panjang ataupun nama penulisnya itu lebih dari 3, di Library of Congress semuanya ditulis secara lengkap, sehingga itu menunjukkan adanya penggunaan RDA, bukan penggunaan AACR yang disingkat dalam deskripsi bibliografis Marsi Record-nya. Untuk selanjutnya itu ada Europeana Collection. Untuk elemen Dublin Core itu lengkap, ada 15, yaitu berupa title, creator, subject, description, publisher, contributor, date, type, format, identifier, source, language, relation, coverage, sama rights. Untuk elemen mods-nya itu ada 12, berupa title info, name, genre, type of resource, origin information, physical description, abstract, notes, location, identifier, subject, sama language. Untuk elemen Mark 21-nya itu nggak ada pada Europeana Collection ini. Lalu penerapan RDA-nya itu karena Mark 21 itu tidak ada di Europeana Collection, makanya nggak ada RDA di Europeana Collection. Seperti itu. Dan kemudian itu ada WordPad. Pada WordPad sendiri ada untuk yang pertama itu ada title, creator, subject, description, publisher, subject, type, identifier, source, dan language. Kemudian yang kedua itu ada pada subbab yang kedua itu ada elemen mods-nya, ada title info, name, subject, identifier, type of resource, origin information, not physical description, location, subject, language, serta identifier juga. Kemudian untuk elemen March 21 sendiri itu sudah terdapat March 21 report pada WordPad. Kemudian untuk penerapan RDA-nya sendiri karena tidak ada March 21, maka RDA-nya tidak ditemukan. Selanjutnya yaitu British Library Online Catalog. Di elemen Dublin Core itu ada 9 elemen yang berupa title, creator, subject, publisher, date, type, description, identifier, dan source. Kemudian untuk elemen mods-nya itu ada 12, yaitu title info, name, subject, psycho description, genre, identifier, type of resource, origin information, subject, dan location. Untuk elemen March 21-nya tidak ada dalam British Library Online Catalog, dan untuk penerapan RDA-nya juga tidak ada karena disebabkan tidak adanya MERS 21. Selanjutnya ada nama Texas University Digital Collection. Untuk elemen Dublin Core-nya yaitu harta, subject, date, file, description, price, publisher, and format. Untuk elemen ada 10, yaitu title info, date, subject, genre, original information, physical description, language, related item, kalau untuk elemen margin
Tidak ada sertifikat karena tidak ada maka tidak ditemukan. Oke, untuk selanjutnya adalah penjelasan hasil analisis untuk portal Library of Congress. Berikut adalah beberapa hasil capture dari metadata yang ada pada Library of Congress, mulai dari XML-nya sampai deskripsi pada koleksinya. Oke. Yang pertama adalah terkait konsistensi dari portal Library of Congress itu sendiri. Untuk Library of Congress itu sebenarnya sudah cukup menampilkan kelengkapan, hanya saja misalnya pada elemen Dublin Core itu untuk elemen creator dan juga elemen rights tidak terletak di semua koleksi yang ada pada Dublin Core. Jadi setiap koleksi itu memiliki uh, memiliki elemen yang berbeda-beda, elemen Dublin Core yang berbeda-beda terkait metadatanya itu sendiri. Kemudian untuk completeness pada portal Library of Congress itu sebenarnya setiap koleksi sudah menampilkan elemen yang cukup baik ya, kayak misalnya di elemen Dublin Core itu sudah terdapat keseluruhan, kemudian untuk elemen dari mods-nya itu sudah menampilkan sebanyak 13 dari 20, kemudian untuk Marcy Record-nya juga sudah ada dan RDA-nya juga sudah ada. Namun beberapa koleksi itu tidak memiliki tahun terbit dan hak cipta yang jelas. Selanjutnya, kemudian untuk credibility dari koleksi-koleksi yang ada pada Library of Congress itu sendiri, di Library of Congress itu sendiri ada tajuk kendali khusus untuk setiap koleksinya, yakni LCCM. Dan di Library of Congress sendiri itu juga menerapkan prinsip RDA, sehingga kredibilitas dari setiap koleksinya itu cukup bisa dipercaya. Namun beberapa koleksi hanya mencantumkan nama kontributor dan tidak ada nama penulis, sehingga kurang membuat para pengguna ini jadi kurang mengetahui siapa penulis dari koleksi yang ada. Selanjutnya itu duplication di LOC sendiri, itu beberapa koleksi ada yang di-upload lebih dari satu kali dengan judul yang sama. Hanya ada perbedaan seperti tambahan simbol, titik dua, dan isinya pun sama beserta deskripsi seperti nama penulisnya, tahun terbit, dan lain-lainnya juga sama. Sehingga ini cukup membingungkan terkait perbedaan karya atau koleksinya itu sendiri. Baik, selanjutnya kita lanjut ke Europeana Collection. Jadi ini merupakan capture dari laman metadata Europeana. Jadi seperti ini. Boleh di next. Oke, jadi di Europeana Collection ini hampir seluruh 15 elemen inti Dublin Core ditampilkan. Sama seperti yang tadi saya bilang tadi. Lalu yang kedua itu menambahkan elemen khusus EDM, misalnya Asian Aid Provider dan Data Provider. Lalu Europeana itu tidak secara langsung menerapkan mods, lalu 10 elemen dapat dipetakan. Lalu Mark 21 itu nggak disediakan pada antarmuka publik Europeana. Lalu yang terakhir, penerapan RDA juga tidak dapat dianalisis secara langsung melalui portal Europeana. Oke, untuk secara konsistensi, hampir semua elemen inti Dublin Core itu tersedia pada koleksi dan ditambahkan elemen khusus EDM, yaitu Asian Ad, Provider, dan Data Provider, sehingga metadata relatif konsisten. Lalu yang kedua itu adalah completeness, yaitu di sana itu beberapa koleksi tidak mencantumkan informasi lengkap seperti tahun terbit ataupun hak cipta yang jelas. Lalu yang ketiga itu credibility-nya. Di sini kredibilitasnya itu cukup tinggi karena data itu berasal dari lembaga resmi mitra di seluruh Eropa, namun nggak semua itu mencantumkan tajuk kendali standar. Kayak yang terakhir itu duplication. Di sana di Europeana itu terdapat kemungkinan duplikasi antara koleksi karena satu objek itu bisa disumbangkan oleh lebih dari satu institusi.
Meskipun Europeana itu memberikan identifier unik untuk meminimalisirnya. Kemudian untuk analisis website WordPad bisa di next. Ini merupakan implementasi dari website WordPad. Boleh di next. Untuk website WordPad menghadirkan 10 elemen inti dari Dublin Core, tapi nggak tercatat ke semua koleksinya. Terus sebanyak 12 dari 20 elemen itu sudah terpenuhi pada website WordPad. Kemudian untuk Mark 21 pada WordPad ini tidak tersedia sehingga tidak dapat dianalisis dengan prinsip RDA. Untuk konsistensi sendiri website WordPad dengan 10 elemen inti dari Dublin Core serta 12 elemen nodes yang sudah terpenuhi, metadata WordPad menunjukkan konsistensi yang cukup baik. Next. Kemudian untuk completeness, tidak ada kejelasan informasi yang terkait dengan hak cipta yang jelas pada setiap koleksinya. Untuk credibility sendiri, website WordPad ini memiliki kredibilitas yang cukup tinggi karena terdapat tajuk kendali khusus yang jelas, yaitu CLC number atau Unique Identifier. Kemudian metadata untuk prinsip kualitas metadata duplication, website WordPad sendiri tidak terdapat koleksi dengan judul yang sama, sehingga tidak ada duplikat. Selanjutnya yaitu British Library Online Catalog. Ini merupakan gambaran dari tampilan awal dari British Library dan salah satu dari koleksi yang ada di British Library Catalog ini. Nah, yang pada British Library Online Catalog menghadirkan 9 elemen inti Dublin Core, namun tidak merata di semua koleksinya. Kemudian sebanyak 12 dari 20 elemen mods terpenuhi. Tidak tersedia pencatatan March karena tidak dapat menganalisis dengan prinsip RDA karena disebabkan tidak adanya pencatatan March 21. Kemudian untuk konsistensinya, elemen inti Dublin Core tersedia secara merata seperti yang sudah dijelaskan di awal, sehingga metadatanya konsisten dan seragam. Untuk completeness-nya, beberapa koleksi tidak mencantumkan detail genre dan edisi, serta tidak disertai dengan informasi hak cipta yang jelas pada tiap-tiap koleksi yang ada. Untuk credibility-nya, hanya beberapa koleksi memiliki tajuk kendali yang jelas dengan LCCN. Pada British Library Catalog ini disebutnya LC atau OCLC. Kemudian untuk duplication, tidak ada koleksi yang diunggah dalam bentuk duplikasi. Namun untuk judulnya terdapat judul yang sama, tapi dari penulisnya itu berbeda-beda. Selanjutnya, North Texas University Digital Collection. Next. Menghadirkan 9 di Dublin Core dan sebanyak 12 dari elemen setelah terpenuhi dan tidak tersedia secara prinsip untuk March 21, namun ada indikasi penerapan sebagai prinsip saja seperti nama, tanggal, dan spesifik pada RDA. Untuk konsistensi, ini cukup konsisten karena pada elemen ini terdapat title, character, subject, description, like, format, identifier, tapi untuk format dan type itu tidak merata. Next ada completeness, yaitu elemen data rights dan genre-nya sering tidak lengkap. Credibility, metadata kredibel ini bersumber dari universitas yang resmi. Semua ada koleksi dengan
Judul serupa, namun yang berbeda. Oke, baik. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan.